Ya, revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Langsung saja kita cobakan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio, ada Bang Habibur Rahman di selaku anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali dari kemarin. Iya nih, udah cukup Sehat tidur tapi ya, Bang ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Mbak Titi Anggraini selaku dosen hukum kepemiluan FHUI dan juga anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Mbak, pertama-tama saya langsung ingin tanya kepada Anda, revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Catatan Anda, Mbak? Ya, itu memang langkah yang harusnya diambil ya. Bahkan semestinya tidak ada adopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi juga harus dipastikan dari pernyataan Pak Dasko karena menyebutkan RUU Pilkada itu tidak bisa diberlakukan di Pilkada sekarang karena belum selesai. Artinya jangan-jangan kalau pakai logika pernyataan itu, kalau RUU Pilkadanya nanti selesai dengan substansi yang sama, maka pilkada berikutnya juga bisa mengakomodir substansi yang ada di dalam RUU Pilkada. Sedangkan kalau kami berpandangan, Mbak, isi dari RUU Pilkada yang versi terakhir ya, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mau sekarang atau nanti sama-sama tidak boleh diberlakukan karena menyimpangi baik putusan nomor 60 soal ambang batas pencalonan berdasarkan perolehan suara partai ataupun putusan 70 soal pemenuhan syarat usia. Jadi kita juga harus pastikan itu ya, bahwa substansi dalam RUU Pilkada tidak boleh berlaku sekarang atau nanti sepanjang masih memuat materi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah soal tindak lanjut. Jelas bahwa dengan pernyataan itu KPU harus melaksanakan pendaftaran pasangan calon yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 nanti berdasarkan seluruh ketentuan baik di putusan MK nomor 60 ataupun di putusan MK nomor 70. Jangan sampai ada parsialitas seolah-olah yang diakomodir hanya yang nomor 60. Nomor 60 ini soal persyaratan perolehan suaranya, ambang batasnya. Tapi putusan 70 soal usia juga jangan dilupakan. Dan termasuk itu harus sudah mulai diadopsi dalam pengumuman pendaftaran calon yang dilakukan oleh KPU, Mbak Maria dan Mbak Zera ya. Karena sebelum pendaftaran KPU harus mengumumkan dulu soal apa saja persyaratan, lalu waktu pendaftaran, dan disinilah justru tangan dingin kemandirian KPU itu dibutuhkan, dan kita mendukung sepenuhnya KPU untuk bekerja atas dasar konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang memang sudah harus merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak. Mbak Titi, mohon maaf Mbak, mengapa kemudian Anda memiliki keraguan begitu ya dalam narasi Anda bahwa nantinya KPU tidak akan menjalankan sepenuhnya keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 60 dan juga 70 tersebut? Kalau merujuk pelaksanaan putusan nomor 90 soal syarat usia Pilpres, tentu kita tidak ada keraguan. Karena bagaimanapun pada waktu itu KPU sangat proaktif, langsung menerima pendaftaran tanpa perubahan peraturan KPU, dan itu juga diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kata Mahkamah Konstitusi tidak ada cerita yang namanya putusan MK itu final mengikat atau dan juga erga omnes yang berlaku untuk semua, termasuk juga bagi partai politik dan pasangan calon yang akan mereka usung. Tapi saya juga punya pengalaman bahwa di beberapa peraturan KPU, contoh peraturan KPU tentang pencalonan mantan terpidana dalam pencalonan DPR ataupun DPD yang mengkorting putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 sampai akhirnya kami harus menggugat ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Dan juga termasuk putusan peraturan KPU tentang pencalonan DPR dan DPRD yang memuat keterwakilan perempuan yang bertentangan dengan undang-undang pemilu yang sudah sangat terang benderang. Tapi saya ingin memberikan kepercayaan terbaik saya bagi KPU karena di tengah situasi hari ini yang paling baik dan yang paling tepat dan paling menempatkan KPU sebagai institusi yang dipercaya oleh publik adalah tidak menambah kekacauan dengan mengatur berbeda. Kalau saya punya keraguan atau kekhawatiran, ya karena memang ada presidennya.
Tetapi saya ingin meyakinkan KPU, sekaranglah KPU bisa lahir kembali sebagai lembaga yang mandiri, yang independen, yang dijamin oleh konstitusi, yang memang punya otoritas yang diberikan oleh undang-undang dan juga konstitusi kita untuk bekerja secara benar, Mbak Maria dan Mbak Sira. Ya, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mbak Titi juga sempat menyatakan bahwa ini artinya benar-benar sudah firm, tidak akan dilanjutkan dan tidak akan dibawa ke Bamus, mengingat 2 kali quorum, artinya akan ada proses selanjutnya itu dibawa ke Badan Musyawarah dengan memanggil beberapa fraksi? Ya, kalau kita melihat penjadwalan ya untuk sampai undang-undang itu disahkan, kan ya memang undang-undang itu baru berlaku ketika disahkan di paripurna. Jadi kita mau ngomong apapun di di Panja yang kemarin diliput-liput itu kan, lalu ngomong apapun di rapat tim perumus, tim sinkronisasi, hasil pleno tingkat pertama, yang berlaku adalah putusan paripurna ya. Kemarin paripurna tidak quorum ya. Untuk mengagendakan paripurna berikutnya kan harus melalui rapim DPR, rapat pimpinan DPR yang 5 orang itu ya, Mbak Puan dan Pak Dasko, lalu 3 wakil pimpinan DPR lainnya. Nah, setelah rapim, diagendakannya rapat Badan Musyawarah. Musyawarah Bamus ini kan perwakilan dari fraksi-fraksi. Nah, ini kan hari Jumat tidak ada jadwal rapim, tidak ada jadwal Bamus, ya kan ya. Hari Senin pun tidak ada, ya kan ya. Lalu paripurna terdekat itu hari Selasa, karena kan hari paripurna itu Selasa atau Kamis. Pendaftaran sudah di hari Selasa ya. 27 Agustus. Sehingga yang jelas di pilkada kali ini ya, rujukannya adalah undang-undang pilkada yang ya terakhir dikoreksi ya lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa perkara terkait beberapa pasal, itulah undang-undang yang berlaku dan itu sudah dikonfirmasi semalam oleh teman-teman KPU, dan saya bisa menjamin 100% kan KPU kan nanti akan melakukan rapat konsultasi dengan DPR hari ini atau hari Senin ya kan. Saya pastikan ya, karena dari komunikasi yang berjalan bahwa dan faktanya memang harus seperti itu. Ketika tidak ada perubahan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini, maka yang undang-undang yang berlaku saat inilah yang berlaku. Artinya ketika nanti KPU berkonsultasi dengan uji materi DPR akan sama dengan sesuai dengan putusan MK. Pasti, saya jamin 100%. Itu kan yang dikhawatirkan, Bang, jangan sampai kemudian nanti ada beberapa celah di sana. Perbedaan. Itu yang saya sampaikan ya kan, memang seharusnya seperti itu. Undang-undang baru berlaku, yang berlaku adalah yang saat ini gitu loh. Nggak bisa dirubah ya kan, atau diinterpretasikan macam-macam sebelum adanya rapat paripurna. Nah, rapat paripurna kan tidak akan terlaksana sampai dengan hari Selasa setidaknya ya, atau bahkan mungkin hari Kamis ya. Ya, Bang Margarito juga harus menjawab hal ini. Apakah kemudian nanti KPU juga akan melaksanakan undang-undang sesuai dengan yang diputuskan oleh MK, atau Anda memiliki pandangan lain, Bang Margarito? Tapi nanti usai jeda ya, Bang, kita ada saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nggak bisa dibajuin. Pemirsa, sementara itu pemirsa, kalau kita lihat Komisi Pemilihan Umum atau KPU kan telah menyiapkan draft revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Nah, pencalonan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam konferensi pers kemarin. Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami
dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah. Putusan Mahkamah Konstitusi kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Saat ini KPU sudah menyiapkan 3 rancangan dalam PKPU yang akan juga dikonsultasikan kepada DPR Komisi 2. Kita tanyakan langsung kepada Bang Margarito. Kalau dari sistem mekanisme hukum, kemudian juga dari konstitusinya, langkah ini memang sudah harus dilakukan oleh KPU kan? Berdasarkan dengan keputusan yang diambil MK. Ya begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu ya hukum ya. Berlaku sejak saat itu kecuali ada perubahan. Sejauh tidak ada perubahan maka dia hukum. Nah karena dia hukum, dia berlaku, dan karena itu harus jadikan dasar lakukan tindakan hukum. Itu satu. Yang kedua, soal konsultasi ini ya, yang tadi Ketua KPU mengatakan bahwa mereka tetap akan berkonsultasi oleh karena beberapa waktu lalu mereka disanksi karena tidak melakukan konsultasi itu. Ya, Kalau saya sih sebenarnya begini, untuk yang 2000 yang kemarin itu ya, yang mereka tidak bisa melakukan konsultasi oleh karena pada waktu itu DPR reses. Reses kan satu hal hukum yang sah. Jadi mereka tidak berkonsultasi terhalang oleh satu sebab hukum yang sah. Sehingga sebenarnya dari segi hukum tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepada mereka, pada teman-teman KPU ini. Karena sekali lagi, mereka tidak bisa berkonsultasi dengan DPR oleh karena DPR sedang reses. Reses itu satu hal yang sah. Jadi hal yang sah itu yang menghalangi mereka berkonsultasi. Tapi kan kalau saat ini kan kalau ini kan tidak gitu ya. Ya sehingga oke konsultasi saja begitu ya. Yang ketiga sebenarnya kan karena mereka jelas akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai rujukan, kan? Putusan Mahkamah Konstitusi kan jelas tuh. Untuk beberapa hal itu jelas dia diamar gitu ya. Jadi saya rasa dan memang harus ditempuh prosedur itu. Walaupun ya di masa akan datang memang saya berpikir begini, ini Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU sama dengan Mahkamah Agung sama dengan Mahkamah Konstitusi. Soalnya adalah apakah peraturan Mahkamah Agung, apakah peraturan Mahkamah Konstitusi itu dikonsultasikan dengan DPR, dengan pemerintah? Tidak. Kenapa KPU harus konsultasi? Padahal status hukum konstitusionalnya sama. Dua-dua mereka semua ini lembaga mandiri, independen. Jadi kenapa 3 yang lain yang mandiri juga itu tidak, sedangkan ini satu harus gitu ya. Tapi itu satu hal yang kita mesti pikirkan di masa akan datang. Prosedur ini harus tempuh karena existingnya begitu, oleh karena orang yang, dan kita ini kan negara hukum demokratik gitu ya, diatur dalam konstitusi. Salah satu, ada 2 elemen penting dalam negara hukum demokratis itu. Satu elemen prosedur, ada satu elemen substansi. Elemen prosedur itu memang harus tindakan-tindakan aparatur negara harus by prosedur. Bang, tapi kan begini ya, artinya kan langkah yang nanti akan dijalani oleh KPU berkonsultasi dengan DPR ini bisa diartikan sebagai formalitas begitu kan? Karena kan yang pasti nanti KPU akan melaksanakan sesuai dengan putusan MK, DPR pun tadi Bang Habib juga sudah sampaikan demikian. Iya. Jadi saya rasa pasti mereka cuman karena diharuskan. Sesuai dengan prosedur saja begitu kan mekanismenya. Diharuskan untuk berkonsultasi, jadi masih
berkonsultasi, betapapun substansinya cuma formil, Oke. ya ngobrol-ngobrol Iya. harus Mbak sampai Titi, ke sana. artinya kan sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan dong Mbak mengenai hal ini. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Bang Habib, tidak akan ada yang berubah, dipastikan KPU akan menjalankan Ya. putusan MK. Secara normatif memang betul tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi kan ini proses masih berjalan. Walaupun integritas, kredibilitas seseorang itu kan diukur dari omongannya ya. Mestinya apa semua yang disampaikan itu betul-betul direalisasikan. Tapi terus terang kami di lingkup pemilu punya pengalaman buruk dengan KPU. KPU pernah press conference dengan DKPP, dengan Bawaslu menyatakan bahwa akan merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dan mengkoreksi keterwakilan perempuan sesuai Undang-Undang Pemilu pasal 245. Tapi kan itu tidak dilakukan. Sampai kemudian harus kami melapor ke DKPP dan KPU diberi peringatan keras ya pada waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu wajar bagi publik untuk kemudian menjadi alarm untuk terus mengawal. Saya bersyukur bahwa tadi Pak Margarito menyampaikan Dimaksudkan itu kalaupun seperti sampai apa? Bagaimana Mbak? Langkah konkret yang Mbak Titi sampaikan tadi sebelumnya itu seperti apa? Iya, oleh karena itu yang kita harus pastikan adalah memang benar pada tanggal 27 nanti putusan mahkamah itu dilaksanakan komprehensif komplit, Mbak. Jadi harus kita ingat bahwa putusan MK bukan hanya soal ambang batas pencalonan yang merekonstruksi persyaratan itu menjadi 6,5 sampai 10% dari perolehan suara. Tapi juga ada putusan MK nomor 70 soal pemenuhan syarat usia. Nah, jadi ini akan kita bisa pastikan kalau semua KPU di seluruh daerah pada saat pengumuman pembukaan pendaftaran pasangan calon menjelang tanggal 27 nanti itu sudah mengadopsi sepenuhnya putusan MK. Jadi walaupun peraturan KPU misalnya belum sampai pada pengundangan dan mendapatkan nomor terkait dengan penempatan di berita negara, pada saat pengumuman pendaftaran pasangan calon dan juga saat penerimaan pendaftaran pasangan calon, mestinya semua substansi di dalam putusan MK, dua putusan MK tadi sudah diadopsi dan diimplementasikan oleh KPU, Mbak. Oke, Bang Habib, Anda bisa memastikan itu bahwa nanti tidak hanya putusan 60 saja, tapi juga secara komplit hingga kemudian pembatasan usia juga nanti juga akan dipatuhi oleh KPU. Ya, yang saya yakini seperti itu ya. Tidak ada kepentingan atau apapun. Yang saya yakini seperti itu, apakah 60, apakah 70, ya. Intinya KPU pasti akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kan memang tidak ada perubahan terhadap undang-undang pilkada ini. Jadi kita walaupun sama ya, tapi kita perinci nih perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang pilkada yang menjadi objek dari Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi persoalannya bukan sekedar mematuhi tapi adalah undang-undang pilkadanya, gitu kan ya. Saya yakin, gitu kan ya. Apalagi dengan melihat perkembangan terakhir, ya kan ya, dinamika politik. Karena kami ini di DPR nggak melulu bicara hukum, pasti juga bicara perkembangan politik. Ketika terjadi kemarin misalnya ada satu respon masyarakat yang cukup kuat, ya kan ya, itu kan pasti menjadi poin juga buat teman-teman baik KPU maupun di DPR, sehingga ya dalam hukum itu kan yang paling penting itu adalah kemanfaatan, mana yang paling bermanfaat, ya kan, terlepas kita anggap ini benar atau lebih benar ya, antara dua hal mana lebih tepat, tapi yang paling penting rujukannya adalah kemaslahatan. Jangan misalnya ketikanya kita bikin ribut lagi. Nah, itu yang menurut saya pasti, makanya feeling saya 100% nih, ya kan ya. Hasil konsultasi tersebut ya. Yang pertama kalau mau lebih clear ya, soal persentase itu mengikuti putusan nomor 60. Soal usia ya kan ya. Pasti mengikuti undang-undang MK yang ya dijelaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bukan saat pelantikan tetapi saat penetapan. Nah, itu dia. Itu dia.
artinya clear ya, sejalan dengan apa yang sudah diputuskan dalam MK gitu. Kalau Iya. konsultasi itu kan lebih kepada bagaimana Feeling saya mekanisme sih itu seperti direalisasikan Iya, gitu yang ya. saya yakini seperti itu. Berarti bukan saat Jadi, pelantikan ya Bang, tapi saat pendaftaran. Iya, kan di pertimbangan hukumnya seperti Gitu. itu. Yang saya yakini akan dihasilkan dalam rapat konsultasi itu seperti itu. Oke, karena kekhawatiran Mbak Titi ini 100%. nampaknya Iya, karena melihat ada. dinamika politik saat ini begitu ya Mbak Titi ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi juga kalau kita lihat di peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, wali kota disebutkan sejak tanggal 24 Agustus KPU akan melakukan pengumuman pendaftaran. Jadi 24 Agustus itu ada pengumuman. Nah, sebenarnya titik baliknya di sana. Hari ini kita tanggal 23. Besok mari kita cermati apakah pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh KPU daerah, karena yang mengumumkan pendaftaran kan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Apakah putusan MK itu sudah diadopsi? Karena kalau belajar dari presiden putusan 90, langsung KPU adopsi tanpa kemudian ada perubahan peraturan KPU, maka hal yang sama mutatis mutandis harus juga dilakukan oleh KPU. Kalau besok ternyata pengumuman pendaftaran tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, sebab jangan sampai disebut begini, kan ada putusan Mahkamah Agung tuh soal usia. Sementara kan KPU harus juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Padahal tidak boleh dibenturkan. Putusan Mahkamah Agung itu adalah pengujian terhadap peraturan KPU, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi pengujian terhadap norma undang-undang. Tentu saja norma undang-undang yang konstitusional lah yang harus diikuti. Bukan kemudian saling membenturkan antara dua putusan, tapi memang beda konteksnya, beda konstitusionalitas yang diujinya begitu. Nah, oleh karena itu besok mari kita bersama-sama cermati seluruh pengumuman yang akan dirilis oleh KPU, karena mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus KPU melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 sebelum penerimaan pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, Mbak. Ya, pernyataan statement dari Mbak Titi ini juga menjadi krusial ya, menjadi titik penting karena kita sama-sama akan menunggu. Kita sayang sekali ya mencoba untuk menghubungi dari pihak KPU untuk bergabung Nggak bisa. bersama kami, tetapi belum ada yang bisa hadir di pagi hari ini. Pemirsa, kami segera kembali dan akan melanjutkan dialog usai jeda. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Bang Margarito. Bang Margarito, Iya. apa yang tadi menjadi kekhawatiran dari Mbak Titi? Tapi artinya KPU sendiri ini sebenarnya sudah paham betul kan dari konstitusi dan akan mengikuti apa yang sudah menjadi Iya. aturan ataupun yang diputuskan dalam MK. Walaupun Iya. presidennya banyak tuh Bang. Iya. katanya, Bang. Iya, ya, mereka ketakutan juga kan. Pernah kemarin apa 2 hari yang lalu kita di sini itu, saya bilang kalau saya nggak konsultasi loh. Kalau saya bilang, Anda nggak usah konsultasi, bikin aja deh. Tapi sebenarnya sah tidak Mereka kalau bilang, tidak konsultasi? Enggak, masalahnya ada mereka udah pernah dikasih sanksi Iya, secara etik yang itu sebelumnya. gitu kan. Jadi ya pada ketakutan, nggak mau Bang, kita mesti konsultasi. Jadi dapat dipastikan mereka akan berkonsultasi, dan saya yakin mereka dengan presiden yang kemarin itu yang mereka sudah dikasih sanksi etik itu akan membuat mereka tidak berani macam-macam deh. Yakin saya itu, mereka nggak bakalan macam-macam. Karena mereka udah belum lama kok ini. Dari Pilpres kemarin kan, Iya. ke sini kan belum beberapa hari ini. Apalagi Bang Habib juga tadi bisa menjamin bahwa akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam Oh MK iya begitu. pasti, dan saya tidak mungkin lah itu mereka keluar dari rules yang ada gitu, hukum yang sudah ada, terang benerang kayak begitu kan. Apalagi memang sekarang ini ada masalah loh kalau saya setuju lah gitu ya, walaupun ya secara konseptual saya itu berada dalam secara akademik dan secara konseptual saya itu berada dalam posisi khusus mengenai hukum di putusan-putusan hakim gitu ya. Bagi saya hukum dalam putusan hakim itu diamar. Nah ini pendapat itu, kalau yang mereka bilang ini kan bola-balik dipertimbangkan gitu. Itu pendapat hukum, pendapatnya menjadi fondasi dari amar gitu. Seharusnya yang dipakai adalah amar. Tapi memang di dalam kasus ini ada masalah memang. Kalau kita pakai full yang Mahkamah Agung, kalau besok itu orang baru 29 tahun atau 29 tahun katakanlah begitu ya. Terus pelantikan kan dia punya mesti 30. Bagaimana kalau jadi orang mendaftar itu kan bisa 29 tahun 6 bulan misalnya. Berapa bulan?
misalnya begitu. Anda bisa proyeksi kapan pelantikannya. Nah, kalau katakanlah kalau KPU proyeksi ini tidak akan ada sengketa atau sengketa lagi, sengketa paling cukup berlangsung 4 bulan. Yang dikhawatirkan pada saat pendaftaran belum 30, tapi pas pelantikan sudah 30 gitu maksudnya. Misalnya pelantikan belum sampai juga. Karena tidak ada jaminan kapan akan dilantik begitu tadi. Misalnya, Gitu bilang. apakah orang ini akan dibatalkan dalam pendaftaran? Itu problem tuh. Karena kalau daftar kan terserah tuh, yang penting pelantikan umurnya 30. Pelantikan misalnya karena tidak ada sengketa, kalau tidak salah di Perpres mengenai pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota itu, yang tidak ada sengketa akan dilantik pada tanggal 7 Februari. Kalau pada tanggal 7 Februari itu, kan kalau dia baru 29 tahun 6 bulan misalnya, tanggal 7 Februari itu kan dia belum 30 tahun tuh. Nah, bagaimana pendaftaran ini? Iya, itu dia. Itu ada problem. Nah, di titik itu memang kita mesti bicara mengenai apa tadi yang bilang itu kemanfaatan itu. Saya rasa itu masuk akal gitu. Sehingga dengan itu ya kita mesti dapat menerima begitu ya. Tapi di masa depan menurut saya kita mesti lebih tertib deh. Soal? Misalnya begini nih, ini dalam soal ini gitu ya. Kan semua orang yang belajar hukum, ya, terutama belajar tata negara dan administrasi negara begitu ya. Authority itu hanya bersumber dari undang-undang, wewenang gitu ya. Hanya dari undang-undang dan atau undang-undang dasar. Apapun itu. Nah, sekali lagi gitu ya, undang-undang dasar itu memberikan wewenang Mahkamah Konstitusi itu menguji, bukan membuat. Membuat itu mereka ini yang punya. Mahkamah Konstitusi cuma nguji. Bola-balik orang mengatakan itu negatif legislator gitu ya. Ada cuma memberikan makna doang. Tidak bikin norma baru gitu. Nah, kita mesti tertib juga. Jadi jangan wewenangnya DPR, wewenang DPR diambil oleh Mahkamah Agung. Atau justru sebaliknya. Ya begitu sebaliknya gitu. Nah, kita mesti tertib di situ. Hanya itu cara kita menciptakan negara yang sehat itu. Kita tidak bisa berdalih dengan demokrasi nggak bisa juga kita. Demokrasi itu mesti kita kerangkakan dalam hukum dan begitulah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di masa akan datang kita mesti tertib nih. Tadi saya bilang sebentar sama Bib, kita mesti tertibkan ini cara kita bernegara ini, terutama yang soal mengambil wewenang ini gitu ya. Saya tahu orang-orang bolak-balik mengatakan menjelaskan mereka itu dengan ini judicial activism, orang tidak pernah bicara mengenai judicial restriction. Ada juga loh, ada kalau ini kita bicara faham gitu ya. Ini kan faham-faham orang. Di atas itu semua kan namanya kita bernegara, dan tadi saya bilang rule of law, salah satu elemennya adalah prosedur. Prosedur itu mengharuskan setiap aparatur negara itu by law. Tapi kan tadi saya sampaikan Bang Habib nih, paling tidak akan mengawal nanti KPU melaksanakan ini dengan tertib juga ya. Kapan Bang rencananya konsultasi akan dilaksanakan? Saya hari Jumat ini kan hari fraksi, jadi tidak ada kegiatan komisi setahu saya. Sekitar hari Senin. Jadi hari itu dikonsultasikan langsung berlaku menjadi pedoman untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut ya, hari Selasanya. Oke, jadi hari Senin konsultasinya dan akan langsung berlaku pada hari Senin. Saya nggak tahu persis ya, apakah hari ini ada rapat, tapi biasanya kalau hari Jumat ini hari fraksi, jadi tidak ada rapat komisi. Jadi, kemungkinan besar Senin ya Bang ya. Iya. Dan usai kemudian diputuskan itu harusnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, beberapa KPU daerah juga kemudian harus mengumumkan terlebih dahulu aturan PKPU itu. Ya itu kan tinggal mengikuti, ya pasti dapat dipastikan seperti itu. Oke, DPR mengawal hal itu ya? Iya, akan mengawal ya. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Habib, sudah ada jaminan paling tidak akan kemana-mana akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam MK, Mbak Titi, dan akan disampaikan konsultasinya pada hari Senin kemungkinan karena rencananya memang diberlakukan ataupun paling tidak disampaikan pada hari Senin. Ya, sebagai sesama wong kito ya, kalau saya percaya kepada Bang Habib, karena biasanya Bang Habib ini komitmen sama apa yang disampaikan. Tapi lagi-lagi karena ini proses formal bernegara, tentu kita harus memastikan KPU. Jadi besok itu adalah salah satu parameter yang paling konkret. Kalau kita kan sekarang sedang bicara narasi-narasinya gitu ya. Besok itu konkretnya.
Nah, kalau memang besok KPU ikut, ya berarti memang betul putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan. Saya juga setuju tadi dengan Bang Habib, harganya terlalu mahal. Kalau dipaksakan menyimpangi lagi putusan Mahkamah Konstitusi, saya sendiri bilang bahwa putusan MK nomor 60, nomor 70 itu adalah kado manis akhir periode kedua Jokowi dan awal yang indah bagi awal kepemimpinan Pak Prabowo. Karena demokrasi kita, pemilu kita lebih inklusif, lebih beragam pilihan, dan mudah-mudahan demokrasi yang sehat ini juga berujung sampai 2024 dan juga diduplikasi di Pilpres, akhirnya Partai Gerindra nanti bisa mengusung sendiri kader terbaiknya tanpa harus disandera oleh pemaksaan koalisi karena memang terpenuhi persyaratan dan kita bisa lebih punya kompetisi yang betul-betul menawarkan pilihan-pilihan terbaik dari anak bangsa yang jumlahnya ratusan Harapan juta bersama ini. seperti itu ya Mbak Titi ya. Nanti kita lihat bagaimana langkah yang diambil oleh KPU. Kita kawal bersama-sama Mbak Titi. Terima kasih banyak Mbak Titi sudah hadir. Bang Habib, terima kasih. Bang Margareta, terima kasih. Ya, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan bahas diskusi juga kemarin. Jadi gimana nih Pilkada Jakarta? Ramai juga nih menjadi pembincangan ya Itu kemarin dia. ya. PDIP akankah kemudian mengusung Anies Baswedan? Nah, itu akan kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.